Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dalam ruang kolaborasi kelompok 2 modul 3.2. Sebelumnya saya perkenalkan fasilitator kita, yaitu Ibu Siti Hasanah, STP MPD. Yang kedua yaitu pengajar praktik kami, yaitu Ibu Vivit Sari Nur Alam MPD. Yang ketiga yaitu pengajar praktik Ibu Wahyu Handayani SPD. Kemudian perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu pertama Ibu Rohaya, yang kedua Ibu Siti Nurrohmah, yang ketiga Ibu Siti Nurbai, dan saya sendiri yaitu Miftahuddin. Adapun tujuan khusus pembelajaran pada materi ini yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kemudian, pemetaan aset daerah dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal politik, yang kelima modal agama dan budaya, yang keenam modal finansial, yang ketujuh yaitu modal lingkungan. Yang pertama yaitu modal manusia. Modal manusia diantaranya yaitu kepala sekolah dan dewan guru, yang kedua orang tua murid, yang ketiga pengawas sekolah, yang keempat alumni, dan yang kelima yaitu murid. Modal manusia yang pertama yaitu kepala sekolah dan dewan guru. Pemanfaatannya yaitu kepala sekolah harus memiliki kompetensi dan berdedikasi tinggi untuk mengusung dan memajukan program sekolah. Yang kedua yaitu guru, yang mempunyai latar belakang S1, memiliki semangat yang tinggi dan mampu menggunakan IT untuk kemajuan sekolah. Yang kedua yaitu orang tua murid. Pemanfaatannya yang pertama membimbing, mendukung, dan menginspirasi minat belajar anak. Yang kedua, terlibat langsung dalam berbagai cara seperti pertemuan orang tua dan guru, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, dan mendukung tugas-tugas anak di rumah. Pengawas sekolah bertugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan di sekolah, memberikan masukan yang konstruktif pada guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, pengawas juga dapat membantu dalam pengembangan kebijakan sekolah yang lebih baik. Berikutnya, alumni. Alumni adalah sumber daya berharga yang dapat memberikan kepada siswa saat ini. Kemudian, bisa menjadi contoh sukses yang memotivasi untuk meraih prestasi akademik dan mengembangkan karir yang lebih baik lagi. Sedangkan murid, selama proses pendidikan, murid juga mengembangkan berbagai keterampilan seperti berpikir dan bekerja sama dalam kelompok. Dengan keterlibatan aktif, mereka mampu dalam pembelajaran. Murid menjadi sumber daya yang berharga dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai prestasi yang lebih baik. Berikutnya, modal sosial.
Modal sosial terdiri dari 1. Komunitas KKG, 2. PGRI, 3. Tata tertib dan tata krama, 4. Komunitas K3S. Komunitas KKG atau MGMP. KKG bertindak sebagai wadah berbagai pengetahuan dan pengalaman antar guru, sehingga memungkinkan transfer pengetahuan dan inovasi dalam pengajaran. KKG juga dapat berperan dalam melatih guru-guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar yang lebih baik. Yang kedua, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGI, sebagai wadah bagi guru untuk menyalurkan aspirasi akan hak-hak guru terkait kesejahteraan dan juga permasalahan, meningkatkan mutu dan kompetensi, serta berbagai praktik baik lainnya. Sedangkan tata tertib dan tata krama adalah tata tertib yang diterapkan oleh siswa, guru, dan seluruh anggota komunitas sekolah, membantu menciptakan disiplin yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Dengan tata krama yang baik, siswa belajar menghormati orang lain, menghargai perbedaan, dan memahami yang positif di sekolah, di mana semua anggota komunitas merasa aman dan nyaman untuk belajar dan berinteraksi dengan seluruh anggota masyarakat sekolah. Komunitas K3S, pembinaan dan pengembangan profesionalisme serta pemberdayaan kepala sekolah agar kinerjanya meningkat dan dapat berdampak pada mutu pendidikan yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah modal fisik. Modal fisik yang kami miliki yaitu yang pertama, ruang kelas teori. Ruang kelas teori merupakan salah satu modal fisik yang esensial dalam konteks pendidikan. Perannya sangat sentral dalam menyediakan tempat bagi proses pembelajaran, di mana guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dan siswa dapat menerima pengetahuan. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya sebagai sarana pendukung yang sangat efektif untuk pembelajaran. Modal fisik yang kedua adalah musola. Fungsi utama musola adalah sebagai tempat ibadah bagi siswa dan guru yang beragama Islam, di mana mereka dapat melaksanakan sholat dan aktivitas ibadah lainnya. Selain itu juga musola menjadi tempat untuk meningkatkan pemahaman dan nilai-nilai keagamaan, seperti mengadakan ceramah agama, kajian Islam, dan kegiatan keagamaan lainnya. Modal fisik selanjutnya adalah perpustakaan. Fungsinya untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap budaya minat baca, memperkaya pengalaman belajar selain di ruang kelas, menanamkan kebiasaan belajar mandiri dan belajar sepanjang hayat, mempercepat penguasaan materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Berikutnya adalah modal lingkungan. Modal lingkungan yang kami miliki yang pertama adalah pesawahan. Pesawahan adalah lingkungan yang cocok untuk mempelajari konsep-konsep pembelajaran IPAS, misalnya tentang rantai makanan atau interaksi antara makhluk hidup serta pertanian. Modal lingkungan selanjutnya adalah sungai. Sebagai ekosistem yang kompleks, sungai memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami ekologi, sumber daya air, ekosistem air, dan konsep pembangkit listrik. Modal lingkungan lainnya adalah industri. Industri merupakan tempat untuk mengolah berbagai macam produk, dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, bahkan menjadi bahan yang jadi, sehingga pembelajaran bisa dikaitkan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
untuk kemajuan lingkungan sekitar. Berikutnya adalah modal finansial. Modal finansial yang kami miliki adalah dana BOS. Dana ini disediakan oleh pemerintah untuk membiayai operasional sekolah, termasuk gaji honorer, pembelian buku pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana, dan berbagai kebutuhan lainnya. Peran dana BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelenggarakan pembelajaran yang efektif. Modal berikutnya adalah modal politik. Sebagai modal politik, pendidikan memiliki keterkaitan dengan anggota DPRD atau Komisi C. Komisi C DPRD memiliki peran krusial dalam mengelola dan mengawasi sektor pendidikan di tingkat daerah. Salah satu tugas utamanya adalah merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, yang mencakup aspek anggaran, program, dan evaluasi. Komisi ini memiliki peran vital dalam memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan digunakan secara efisien dan transparan. Modal politik selanjutnya adalah puskesmas. Puskesmas memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan dengan menyediakan edukasi kesehatan kepada siswa dan tenaga pendidik. Mereka dapat memberikan pengetahuan tentang kesehatan, perilaku hidup sehat, dan pencegahan penyakit kepada siswa melalui penyuluhan dan program-program edukasi. Modal budaya dan agama. Modal agama dan budaya. 1. Pembiasaan sholat duha. 2. Jumat berkah. 3. PHBI Maulid Nabi. 4. Pengajian PGRI 1 bulan sekali. 5. Gotong royong dekat dengan pondok pesantren sehingga dapat diminta bantuan pada acara PHBI dan pengajian PGRI. Sholat duha. Pembiasaan sholat duha dan Jumat berkah dilaksanakan setiap 1 minggu sekali untuk menumbuhkan rasa ketakwaan siswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling berbagi bersama orang lain. Pengajian Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Pengajian PGRI dilaksanakan 1 bulan sekali dengan memanggil penceramah. Dilaksanakan ba'da zuhur dari jam 1 sampai dengan jam 4. Peringatan Hari Besar Islam, peringatan PHBI dilaksanakan 1 tahun sekali setiap memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gotong royong. Peran gotong royong dalam pendidikan mencakup berbagai aspek seperti pembangunan fisik sekolah, pengadaan fasilitas belajar, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, dan dukungan sosial otonomi juga menciptakan iklim positif di sekolah. Nama nilai-nilai seperti solidaritas, tolong menolong, peduli sesama terhadap pendidikan menjadi budaya yang kuat. Salam dan bahagia. Target bergerak dan menggerakkan.